وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Jadi ini adalah kajian yang ke-8. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dapat memberikan faidah ya kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Begitupun pelajaran-pelajaran selanjutnya insyaallah. Ya mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita selama hidup di dunia ini, karena kita sebagai seorang muslim bukan sekedar kita menyandang diri kita sebagai muslim saja, tetapi kita harus mengetahui ya agama kita. Ya, sebagai muslim kita tidak hanya meletakkan yaitu kata-kata Islam di KTP kita. Bukan hanya ucapan saya muslim ya dalam pertanyaan orang kepada kita. Tidak demikian, tetapi kita juga setelah kita mengakui bahwasanya diri kita adalah seorang muslim, kita juga wajib mengetahui agama kita. Dan tidak ada ya yang dapat menyebabkan kita ini mengetahui agama kita kecuali dengan cara belajar. Ya, cara belajar atau ikut kajian-kajian itu adalah merupakan salah satu cara kita ini mengerti Islam. Ya. Dan juga sudah dijelaskan bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Allah banyak mengatakan dalam Al-Quran tentang keutamaan Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang diridhoi, Islam adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada pada agama-agama lain. Maka kita harus sebagai seorang muslim harus bangga dengan Islam. Apalagi Islam ini sendiri, ia adalah agama yang dapat membawa keselamatan kepada kita ya kelak nanti di hari kiamat. Sebagaimana tadi Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian sebagai seorang muslim. Jadi keislaman inilah ya yang dapat menyelamatkan kita. Maka hendak kita menjaga keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan ini wajib ya untuk kita pahami. Dan kemarin dalam pelajaran-pelajaran, ya kita sudah pahami bahwa kita kalau mau belajar Islam, kita harus kembali. Kita harus merujuk ya kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mungkin kita bisa belajar Islam dengan benar. Tidak mungkin kita bisa mengetahui agama kita itu ya sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah tanpa kita mempelajari Al-Quran, tanpa kita mempelajari hadis. Ya, jadi kalau kita ingin tahu Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa? Mengetahui ayat-ayat Al-Quran sebagai firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi sebagai bentuk ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi terhadap amalan para sahabat. Maka kita wajib ya untuk apa? Untuk mengetahui ya agama kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin juga sudah jelaskan bahwa ya Al-Quran adalah merupakan ya keharusan
kemestian bagi kita untuk mempelajarinya. Bahkan kemarin sudah jelaskan, kita wajib membaca Al-Quran, kita wajib mentadaburi, kita wajib memahami, kita wajib menghayati Al-Quran, kita juga wajib mengamalkan ya apa-apa yang ada di dalam Quran, dan kemudian kita juga ya dianjurkan untuk menyebarluaskan ya ajaran Islam yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena ini penting buat kita. Tanpa kita belajar Al-Quran, maka kita akan menyimpang ya dari ajaran Islam. Ya, kenapa demikian? Karena berapa banyak orang-orang yang mereka mengajarkan Islam, mereka menyebarluaskan Islam, tapi mereka tidak pernah mengutip ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengajarkan Al-Quran hanya dengan pemahamannya, ya, dengan pengalamannya sendiri dia menyampaikan. Maka kita jumpai banyaknya kesesatan-kesesatan yang ada pada ajaran mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat, yaitu selama-lamanya. Yaitu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua-duanya tidak boleh terpisah, baik itu dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, ya, kedua-duanya tidak boleh terpisah sampai kedua-duanya menjumpai aku nanti di telaga, maksudnya sampai hari kiamat. Ya, kita sebatas kita hidup di dunia ini, ketika kita ini mau mempelajari agama kita, mau mengamalkan agama kita, mau menyebarluaskan ajaran agama kita. Kalau kita ingin terhindar dari kesesatan, jangan menjauhi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena kedua-duanya adalah saling keterikatan ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, mana sudah jelaskan tentang keutamaan kita membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang pentingnya hadis. Ya, bahwa hadis ini adalah sesuatu yang juga wajib bagi kita untuk kita pelajari di samping Al-Quran. Banyak sekarang kaum muslimin disibukkan dengan belajar Iqra, dia belajar baca Quran, sampai dia mahir, bahkan dia tahu tajwid Al-Quran, dia tahu panjang pendek dan seterusnya. Bahkan banyak juga di antara mereka yang mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah menyentuh hadis. Mereka tidak pernah berusaha mempelajari hadis. Padahal harus diingat, bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri, ketika Allah memerintahkan kita umat manusia, khususnya kita kaum muslimin untuk taat kepada Allah, maka Allah merendeng, Allah menggandeng ketaatan kepada Dia itu juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali Allah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin untuk taat kepada Allah, Allah kemudian membarengi dengan apa? Taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Ya, maka tidaklah pantas bagi kita ketika mempelajari agama kita, kita hanya mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari hadis. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang keutamaan atau merupakan suatu keharusan bagi kita. Di samping kita belajar Quran, kita juga belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya sudah kita baca sebagian ayatnya, kita ulang lagi dan akan dijelaskan di sini lebih rinci. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat 4 ayat ke-64, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Jadi Allah mengatakan, wa ma, dan tidaklah arsana, kami mengutus, mir rasulin, seorang pun rasul, termasuk rasul kita Nabi Muhammad SAW, tidaklah kami mengutus seorang pun rasul illa, melainkan liyuta'a, melainkan untuk ditaati. Ya, jadi kita tidak hanya disuruh taat kepada Allah, bahkan ketika Allah mengutus ya rasul-rasul, atau kita sekarang Rasulullah Muhammad SAW diutus ya sebagai seorang utusan, maka kita wajib mentaati beliau. Dan ini bi'itilah, sesuai dengan izin Allah. Jadi Allah sudah mengizinkan kepada kita untuk mentaati, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak pantas kita mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah.
kita mengimani beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenyataannya, ya pada prakteknya, selama ini kita tidak pernah mengikuti, kita tidak pernah mentaati, kita tidak pernah menteladani Rasulullah SAW. Karena kita lebih mencontoh, kita lebih menteladani guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita daripada Rasulullah. Bahkan ketika ada amalan, di mana amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam satu sisi, kemudian ya ini tidak diamalkan oleh guru kita, ternyata kita lebih mengikuti guru kita lebih mengikuti ustadz kita daripada Rasulullah SAW. Kita mendahulukan guru kita daripada ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini adalah suatu amalan yang tidak pantas. Kalau selama ini memang kita mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah, kita mengimani memang beliau benar-benar diutus oleh Allah, dan kita juga mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensi kita ini mengucapkan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, kita harus apa? Mentaati apapun yang beliau perintahkan kepada kita. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan-penjelasannya. Ya, jadi kita sudah didoktrin oleh Allah Jalla wa'ala, kita sudah diajarkan, kita sudah diwajibkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan kita kepada Allah tidak dikatakan taat kalau belum taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana juga dalam Al-Qur'an, yaitu surat 4 juga, surat An-Nisa ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rasulah fatu Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, man barang siapa yuti' yang taat, yang patuh kepada ar-rasul, berarti faqat maka sungguh-sungguh atau dia telah taat kepada Allah, ya. Jadi mafhumnya, selama orang ini taat kepada ajaran Rasulullah, dia selalu mencontoh, dia mengikuti, dia menteladani, ya apa-apa yang Rasul perintahkan, apa-apa yang Rasul amalkan, berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, pemahaman kebalikannya, kalau seandainya selama ini kita tidak taat kepada Rasul, kita tidak mau menteladani Rasul, kita disuruh ini itu oleh Rasul, kita tidak mau mengerjakannya, kita dilarang ini itu oleh Rasul, tapi kita tidak mau meninggalkannya, kita masih mengikuti hawa nafsu kita, ya kita tidak taat kepada Rasul di sini, berarti kita juga tidak taat kepada Allah. Ya, walaupun kita mengamalkan ajaran Quran, tapi kita tidak mau taat kepada Rasul, maka berarti kita tidak taat kepada Al-Quran. Tidak ada gunanya kita beriman kepada Al-Quran kalau selama ini kita tidak patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Allah, barang siapa yang berpaling, tidak mau taat kepada Rasul, tidak mau mencontoh Rasul, tidak mau menteladani Rasul, maka kami sekali-kali, kata Allah, tidaklah ia mengutus engkau, wahai Nabi, sebagai pemelihara, sebagai penjaga bagi mereka. Jadi Allah tidak membebani, yaitu Rasulullah. Yang penting Rasul sudah menjalankan tugasnya sebagai penyampai yang terang. Jadi ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Allah tergantung ketaatan kita kepada Rasul. Oleh karena itulah salah seorang ahli tafsir yang bernama Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan yukhbiru ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menghabarkan an abdihi wa rasuli, tentang hamba dan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, bahwasanya man ata'ahu, barang siapa atau siapapun yang taat kepada Rasul, siapa saja yang patuh kepada Rasul, faqat atau Allah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu, dan barang siapa yang mendurhakainya, barang siapa yang menentang Rasul, maka faqat asallah, berarti dia sungguh-sungguh telah durhaka kepada Allah. Wa ma zaka illa li annahu ya ma yantiqu anil hawa, tidak ada yang menyebabkan demikian kecuali karena memang Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan kepada hawa nafsunya. Jadi penyebabnya karena Rasulullah itu tidak pernah berbicara, tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat ya berdasarkan kepada hawa nafsunya, semua dengan bimbingan Allah, semua dengan petunjuk Allah,
Semua dengan sepengetahuan dan seizin Allah, beliau melakukan ini, beliau melakukan itu. Ya, itu. Ya, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan, yang dilakukan itu, melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir yang terkenal, berdasarkan kepada ayat ini, bahwasanya di antara kemuliaan, ya, Rasulullah adalah barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah. Kebalikannya, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, dia tidak mau mengikuti ajaran Rasul, dia tidak mau mentaati Rasul, berarti dia sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang selama ini kurang patuh, kurang taat, kurang menjadikan Rasul sebagai teladan. Karena kita lebih banyak menteladani, yaitu orang lain. Ya, apakah itu tokoh-tokoh agama, atau bahkan ya katakanlah penyanyi-penyanyi atau barangkali orang-orang terkenal, ya, apakah dari Korea, apakah dari Jepang, apakah dari Cina, itu yang jadi teladan. Mereka tidak pernah menteladani Rasulullah SAW. Maka bagaimana mungkin orang ini dikatakan taat kepada Allah karena dia tidak menteladani Rasul. Nah, ini semakna dengan hadis Nabi. Jadi apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah semakna dengan apa yang diucapkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasul pernah mengatakan begini, Rasul pernah bersabda begini, man ato'ani faqad ato Allah, wa man asoni faqad asallah. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang patuh kepadaku, barang siapa yang nurut ikut kepadaku, maka sungguh-sungguh dia telah patuh taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka, barang siapa yang menentang, barang siapa yang tidak menteladani, yang tidak mau mencontoh diriku, berarti fakot, maka sungguh-sungguh asallah, dia telah durhaka, dia telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Nabi sudah mengatakan. Jadi kedudukan Rasulullah SAW itu dengan Allah itu berdampingan. Maka tidaklah seseorang dikatakan dia beriman selama dia tidak beriman kepada Rasul. Tidak dikatakan orang taat kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan saya beriman kepada Allah lalu kita tidak beriman kepada Rasul. Kita mengatakan taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Jadi harus selalu berendengan. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an ya itu tidak bisa kita pahami tanpa kita memahami hadis-hadis Nabi. Oleh karena itulah banyak dalam ayat nanti Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, tetapi kemudian Allah merendeng setelah taat kepada Allah itu juga dengan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya salah seorang ulama salaf yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia berkata, fa'alaina an nuti'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amarona bihi. Maka alaina wajib bagi kita an nuti'a untuk taat, untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amarona bihi, terhadap apa yang beliau perintahkan kepada kita. Ya, jadi wajib kita sebagai muslim untuk patuh kepada Rasul. Apapun yang beliau perintahkan kepada kita. Kenapa? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah qad Zakara telah menyebutkan ta'atahu ketaatannya yaitu kepada Rasul, ingat ya. Jadi kata saya Ibnu Taimiyah, jadi Allah telah menyebutkan ketaatan kepada Rasul ini fi aksar lebih fi salasin dari 30 maudian tempat min kitabihi dari kitabnya yaitu di Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an kalau kita sering baca, kita paham artinya, kita tahu maksudnya, maka kita akan jumpai lebih daripada 30 ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan mengabaikan hadis-hadis. Kalau dulu mungkin kita kalau hidup sejaman dengan beliau, kita wajib bertemu dengan Rasulullah. Kita wajib datang ke kajian-kajiannya Rasulullah. Kita disuruh langsung kita praktekkan. Tapi sekarang masalahnya Rasulullah sudah tidak ada. Nah, bagaimana cara kita mentaati Rasul? Ya tentu dengan mentaati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadis-hadis Nabi, kita pahami hadis-hadis beliau, lalu kita amalkan apa yang sudah kita pahami.
Kalau itu perintah dari Rasul, amalkan. Kalau itu larangan dari Rasul, tinggalkan. Ya, karena di antara konsekuensi kita ini mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah disebutkan oleh para ulama adalah yaitu an nuti'uhu fima amara, kita ini patuh kepadanya apa yang beliau perintahkan, kemudian wa natruka ma naha anhu wa jazara, meninggalkan apapun yang dilarang dan yang ditegur oleh beliau. Itu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baik itu kita ucapkan secara khusus atau pada saat kita ini melakukan peribadatan seperti sholat ada ucapan kita kalimat syahadat, ya. Jadi di antara konsekuensinya, di antara ya resiko kita ya mengucapkan kalimat Muhammad Rasul adalah kita harus patuh kepada apapun yang beliau perintahkan, wa natruku ma naha anhu wa jazara, kita tinggalkan apapun yang dilarang dan yang ditegur oleh beliau. Wa nusaddiquhu fi ma akhbara, kita wajib membenarkan apapun yang dikabarkan ya oleh beliau. Jadi apa saja yang dikabarkan oleh beliau tentang nanti hari kiamat, tentang nanti ya manusia dibangkitkan, tentang azab kubur, nikmat kubur, sampai nanti hari kiamat surga dan neraka, kita wajib membenarkan, tidak boleh ada keraguan. Dan yang terakhir, wa alla na'budallah illa bima syara'a, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Kita dilarang mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, tidak boleh. Jadi asal hukum ibadah itu haram, tidak boleh. Illa ma syara'a, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi kita boleh beribadah kepada Allah kalau ada syariatnya dari Rasulullah. Jadi kalau tidak ada, tidak boleh. Itulah di antara konsekuensi kita mengucapkan kalimat yaitu Muhammad Rasulullah. Ya, bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah sudah menyebutkan lebih dari 30 ya ayat atau tempat di dalam Al-Qur'an kita ini wajib taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya tentang masalah ketaatan. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah mengatakan, katakan wahai Nabi kepada umatmu, khususnya umat manusia ya umumnya, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Jadi kalau kita ini menyatakan saya cinta kepada Allah, I love Allah misalnya, selalu gitu, ada gambar hati, terus Allah. Ya kita bisa lihat di di medsos-medsos orang-orang itu selalu mengatakan saya cinta kepada Allah. Nah, syarat kita ini benar atau tidaknya cinta kepada Allah adalah yaitu ittiba, ikut kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling tahu bagaimana mewujudkan cintanya kepada Allah hanyalah Rasul. Sedangkan kita orang-orang sekarang itu ya mengarang-arang, menghayal-hayal bagaimana mewujudkan, bagaimana merealisasikan rasa cinta kepada Allah. Ngarang-ngarang. Makanya kalau kita ingin benar-benar dikatakan mencintai Allah, sederhana, ikuti Rasul. Ya, ittiba kepada Rasul. Nah, ini saya dengan kita ini menyatakan cinta kepada Allah, lalu kita wujudkan dengan cara mengikuti Rasul, bagaimana cara berakidah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berakhlak, bagaimana cara bermuamalah dan yang lainnya, kita ikut Rasul, maka kemudian yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi kalau kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Jangan GR, kalau kita sudah cinta sama Allah, seakan-akan Allah cinta kepada kita. Tidak. Allah tidak akan cinta kepada kita, kendati pun kita cinta kepada Allah, selama kita belum ikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selama kita belum sholat seperti sholatnya Nabi, selama kita tidak berpuasa seperti puasanya Nabi, selama kita belum berhaji seperti hajinya Nabi, sebelum kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Ya, jadi pembatas antara kecintaan kita kepada Allah dengan Allah membalas cintanya kepada kita, ittiba Rasul. Ya, tidak hanya segala, ya Allah aku cinta kepadamu ya Allah, nah, terus kemudian Allah cinta, belum tentu.
Ya, jadi pembatas antara cinta kita kepada Allah dengan cinta Allah kepada kita adalah ittiba, ikut kepada Rasul, maka Allah nanti akan mencintai kalian dan Allah juga akan wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah adalah Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi ini juga anjuran kepada kita untuk ittiba, untuk ikut patuh kepada Rasul. Kemudian ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, jadi ahli tafsir ya tadi Ibnu Katsir rahimahullah berkata lagi, berkomentar lagi tentang surat 3 ayat 31 ini. Hadil ayatul karimah. Jadi ayat yang mulia ini hakimatun, memberikan keputusan ya hakimah ya, ala kuliman, bagi setiap orang yang idda'a mengaku-ngaku mahabbatullah, mencintai Allah. Jadi ayat yang mulia ini memberikan keputusan bahwa ya orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah wa laisa huwa ala tariqah al-Muhammadiyah, tetapi dia tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Hidupnya, kegiatannya tidak mengikuti cara-cara, tidak mengikuti jalannya daripada Nabi Muhammad SAW. Fi jami'i fa innahu kadibah, maka sesungguhnya dia berdusta fi dakwahu, di dalam sangkaannya, fi nafsil amr, dalam perkara tersebut. Jadi ketika ada orang mengaku-ngaku mencintai Allah, tetapi dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, maka dia berdusta dalam sangkaannya pada perkara tersebut, hatta yattabi', sampai dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, wadi Nabi, dan mengikuti agamanya Nabi, fi jami'i, di seluruh aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, di seluruh perkataannya, perbuatannya, dan keadaannya. Ya, itu. Jadi ayat ini memberikan ketetapan, memberikan suatu kepastian kepada kita. Ya, surat 3 ayat 31 ini. Ya, tentang apa? Tentang orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berada di cara hidupnya, di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya, maka orang ini berdusta dalam sangkaannya. Dia mengatakan cinta kepada Allah, bohong dia. Karena dia tidak mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, sampai dia mengikuti agamanya Nabi, ya, dalam setiap keadaan, perkataan, dan perbuatan. Itu sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir silahkan buka, lihat tafsir dalam Quran surat 3 ayat 31. Ini penting buat kita, tentang pentingnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada dalil menyuruh kepada kita untuk mengikuti kiai, mengikuti ustadz, mengikuti ustazah, mengikuti mamah, mengikuti AA, mengikuti apa lagi. Yang disuruh kita mengikuti Nabi setelah kita ikut kepada Allah. Setelah taat kepada Allah, kita disuruh taat kepada Rasul. Ya, mudah-mudahan dipahami. Begitu juga Nabi SAW ya pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku itu akan masuk ke dalam surga. Semua umat Nabi yang pernah mengucapkan syahadat dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, setiap umat Nabi Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi ada istisna, ada pengecualian, illa man aba, kecuali ada yang tidak mau. Ya, aneh kan? Ada umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Padahal Nabi bilang tadi, semua umatku akan masuk surga. Tapi ternyata ada yang tidak mau. Walaupun dia tidak mengungkapkannya. Walaupun dia tidak mengucapkan, saya tidak mau masuk surga, dia tidak ucapkan. Ya, sehingga para sahabat bertanya, heran, kok ada umat Nabi yang tidak mau masuk surga? Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau? Kok ada orang tidak mau masuk surga? Siapa itu? Kemudian qala, Nabi menjawab, Nabi menjelaskan, Nabi menerangkan tentang apa ucapannya. Man ato'ani dakhala jannah. Siapapun orang yang taat kepadaku, siapapun orang yang patuh kepadaku, maka dia akan masuk surga. Tetapi wa man asani, barang siapa yang menentangku, barang siapa yang mendurhakaiku, barang siapa yang tidak mau mentaatiku, faqad aba, maka itulah yang enggan. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa saya tidak mau masuk surga, tapi dalam kelakuan dia selalu menyelisih Rasul,
tidak mau mencontoh Rasul, baik cara beribadahnya, baik cara berakidahnya, baik cara berakhlaknya, baik dalam bermuamalahnya. Dia lebih suka ngikutin cara-cara orang-orang kafir. Dia tidak mau mencontoh Rasulullah, maka kendati pun dia tidak pernah mengatakan dia tidak mau surga, tapi dia selalu menyelisih Rasul, maka dia akan masuk ya ke dalam neraka. Artinya dia bukan termasuk umat Nabi yang dimasukkan ke dalam surga. Aliyadzubillah. Jadi pentinglah bagi kita, jangan hanya sekedar mengaku kita sebagai Muslim, jangan hanya sekedar kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang Nabi, tidak tahu amalan-amalan Nabi, tidak tahu bagaimana cara wudhunya Nabi, bagaimana cara sholatnya, cara puasanya, para zakatnya, haji umrohnya. Kita tidak tahu cara-cara Nabi, bahkan kita tidak tahu bagaimana akhlaknya Nabi. Nah, sebab kita nggak mungkin mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu perilaku Nabi. Tidak mungkin kita bisa mengikuti sholat Nabi kalau kita tidak pernah baca hadis. Coba. Jadi ini penting buat kita ya untuk senantiasa taat kepada Nabi. Apalagi kita dikatakan bahwa taat kepada Nabi di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah lebih daripada 30 ayat. Jadi ini bukan masalah sepele. Satu saja udah penting, kewajiban. Misalnya Allah mengatakan taat kepada Rasul, misalnya. Satu ayat udah cukup. Tapi ini bayangkan lebih daripada 30. Diulang-ulang kalimatnya. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita taat kepada Rasul SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Rasul? Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Karena ya Allah ketika menurunkan Al-Quran, maka tanpa Nabi kita tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna. Tidak mungkin. Ya, makanya adanya Nabi itu adalah untuk memberikan penjelasan, penerangan, memberikan contoh, teladan, bagaimana beramal yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran misalnya, aqimus sholah, tegakkan sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah sholat di dalam Al-Quran. Lima waktu nggak dijelaskan secara detail. Juga tidak dijelaskan waktu-waktunya secara detail, jam berapanya. Begitu juga jumlah rakaatnya juga tidak dijelaskan bahwa sholat ini sekian rakaat, ini sekian rakaat. Juga tidak dijelaskan sholat itu diawali dari takbir sampai kepada salam. Tidak. Makanya pentingnya Nabi itu adalah untuk memberikan penjelasan, memberikan contoh, teladan kepada kita, yaitu bagaimana cara sholat. Ya, Allah hanya mengatakan aqimus sholah, walaupun ada dalam beberapa ayat dijelaskan juga masalah waktu, tapi hanya di awal siang, di akhir malam, itu doang. Tapi mengenai waktu-waktu yang tepatnya nggak dijelaskan. Makanya kita dengan mempelajari hadis, dengan kita mencontoh Nabi, kita tahu, oh sholat zuhur itu 4 rakaat, bacaannya juga sir. Oh sholat asar juga mendekati waktu ini 4 rakaat, bacaannya sir. Oh sholat maghrib itu kalau udah masuk waktu ini, bacaannya jahar 2 rakaat, kemudian sir yang 1 rakaat. Begitu juga sholat isya dan sholat subuh. Jelaskan. Nah, Nabi itu yang memberikan penjelasan kepada kita tentang waktu sholat, berapa kali, kemudian juga berapa rakaat, bagaimana juga gerakan-gerakannya, apa yang dibaca, dan seterusnya. Itu pentingnya kita ikut Nabi itu. Nah sekarang kalau kita ini selama ini ya tidak mengikuti sunnah Nabi atau tidak mengikuti Nabi, selama ini kita sholat dari mana coba? Kita sholat zuhur 4 rakaat dari mana? Apa di Quran ada? Apakah di dalam ayat Quran surat Al-Fatihah sampai surat Anas ada penjelasan tentang ya cara sholat? Kan nggak pernah ada. Begitu juga kita berpuasa, diwajibkan kutiba alaikumusiyam, tapi tentang anjuran kita sahur, ya kita disuruh berbuka, segera berbuka puasa, berbuka kita disunahkan dengan kurma dan seterusnya dari segala macam ajaran puasa. Ada nggak dalam Al-Quran? Nah itu ada dalam hadis. Begitu juga Allah ketika mengatakan dalam Al-Quran, wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun adim. Jangan sekali-kali engkau berbuat syirik. Ya, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi Allah hanya melarang kita dari perbuatan syirik. Tapi kalau tidak dijelaskan Nabi, kita tidak tahu apa syirik. Apa perbuatan mempersekutukan Allah. Kemudian Nabi yang menjelaskan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampe-jampe mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun-dukun. Kemudian juga wa tamaim, jimat-jimat. Apa itu jimat?
sesuatu yang digantungkan di leher, di pergelangan tangan, di pergelangan kaki, yang ada di cincin, atau yang ada pada pinggang, atau apapun dengan tujuan menolak bala, dengan tujuan mendatangkan manfaat. Ya, kemudian juga watiwalah, ilmu guna-guna atau ilmu pelet untuk menaruh rasa cinta dari orang kepada dirinya. Nah, semuanya itu adalah perbuatan syirik. Jampe-jampi, kemudian jimat-jimat, dan ilmu guna-guna adalah merupakan perbuatan syirik. Nah, itu Nabi yang menjelaskan bagaimana jenis-jenis kemusyrikan. Ya, Allah hanya mengatakan jangan engkau berbuat syirik. Makanya tidak bisa kita beragama dengan baik. Kita tidak akan sempurna mengamalkan ajaran Islam dengan baik kalau hanya dari Al-Quran saja. Tapi kita juga wajib mempelajari hadis-hadis Nabi SAW supaya kita jelas ya bagaimana mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran. Ya, nah itu. Ya, jadi jangan sepelekan hadis-hadis Nabi. Karena selama ini yang banyak orang lakukan adalah cuma belajar Quran. Belajar Quran juga baca tok, tapi tidak mempelajari isinya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an supaya kita tahu di sini dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat ke-16 ayat 44 Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna dan kami telah menurunkan ilaika kepada engkau wahai Nabi az-zikra Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Untuk apa Allah menurunkan Quran? Ya, kepada Nabi. Ya, untuk kita umat manusia. Untuk apa? Litubayyina, agar engkau memberikan penjelasan, supaya engkau memberikan keterangan dengan ucapan-ucapan, dengan perbuatan-perbuatanmu linnas kepada umat manusia terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Jadi ingat tugas Nabi adalah ketika diturunkan Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir diturunkan, tugas Nabi adalah memberikan penjelasan. Penjelasan dengan ucapan-ucapannya, penjelasan dengan cara Nabi langsung mengamalkan. Nah itu. Nah kita kalau tidak lihat Nabi, dia melakukan itu, kalau kita tidak pernah membaca ucapan-ucapan Nabi dalam hadis ini, hadis itu, kita tidak tahu maksud Allah dalam Al-Quran. Maka tugas Nabi adalah memberikan penjelasan. Begitu juga dalam ayat yang lain, masih dalam Quran surat 16 ayat 64-nya. Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan kami sekali-kali tidaklah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran, melainkan supaya engkau wahai Nabi memberikan penjelasan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan kepadanya. Dan Al-Quran ada sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah itu, ini juga dalam ayat ini jelas sekali bahwa Nabi ya ketika diturunkan Al-Quran kepadanya, tugas Nabi adalah memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan keterangan-keterangan terhadap apa-apa yang mereka berselisih tentang sesuatu. Tugas Nabi menjelaskan. Kalau tidak ada Nabi, makanya kita ini akan selalu berselisih dalam memahami satu ayat dengan ayat yang lain. Makanya kita kalau menafsirkan Al-Quran, tidak boleh pakai otak kita sendiri. Tidak boleh pakai akal kita. Tidak boleh dari pemahaman kita. Kita kalau hendak menafsirkan Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Quran. Menafsirkan Al-Quran yaitu dengan hadis-hadis Nabi. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang sebab-sebab turunnya ayat Quran. Ya, nah nanti insya Allah dalam bab selanjutnya kita akan perhatikan pentingnya kita belajar Quran Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ya, jadi di samping kita harus mengerti bahasa Arab, di samping kita harus mengerti ya tentang apa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah tafsir, kita juga harus tahu asbabun nuzulnya, kita harus tahu hubungan satu ayat dengan ayat yang lain, karena kadang-kadang saling berkaitan. Begitu juga kita tahu tentang hadis-hadis Nabi dan banyak lagi yang lain. Ya tidak hanya sekedar kita baca Quran, lalu baca terjemahnya, lalu menafsirkan seenak sendiri. Nggak bisa. Kita aja kalau misalnya dapat pencerahan tentang ilmu kedokteran, calon-calon dokter itu, maka mereka hanya akan mau mendengarkan pencerahan-pencerahan tentang kedokteran
dari seniornya yang juga dokter. Ya, bahkan buku-buku pegangan mereka pun hanya mau mereka pelajari juga kalau memang itu juga adalah dokter. Kalau orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak bakalan mau didengar. Karena itu ilmiah tuh begitu. Nggak sekedar misalnya orang berkata, ya orang bercerita, tidak harus punya apa namanya dasarnya. Nah itu. Nah oleh itulah salah seorang ahli tafsir yang lain yang bernama Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau mengatakan bayanu muhimmah Rasulullah SAW wa annaha bayanun ma anzalallahu ta'ala li ibadihi min wahyihi fi kitabihi. Jadi kata beliau, kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Aisar Tafasir, beliau mengatakan terdapat penjelasan tentang kedudukan Rasulullah, ya, tentang pentingnya Rasulullah, bahwasanya kedudukan Rasul itu adalah, pentingnya Rasul adalah memberikan penjelasan tentang apa yang Allah turunkan ya kepada hamba-hambanya, yaitu merupakan wahyu di dalam kitabnya. Jadi tugas Nabi adalah menjelaskan, menerangkan, memberikan bayan, memberikan penjelasan tentang apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang sering kita baca. Nah, itu tugas Nabi itu untuk memberikan penjelasan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, itu. Jadi sekarang dengan dua ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 dan 64, kita paham di antara tugas dari Rasulullah SAW adalah memberikan penjelasan kepada kita, kepada umat Islam tentang Al-Quran. Makanya ini adalah merupakan ya tugas beliau, ini adalah merupakan kewajiban beliau untuk senantiasa mengajarkan kepada kita tentang kandungan atau isi kandungan Al-Quran. Baik, nah kemudian juga di dalam apa namanya ayat yang lain tentang kita wajib ya ikut kepada Rasulullah adalah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu agak panjang, cuma saya ambil bagian belakangnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi wama dan apapun ata yang telah mendatangkan kepada kalian, apapun yang dibawa kepada kalian yaitu oleh Rasul, wa ma atakumur rasul, apapun yang Rasul bawa, apapun yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhuduhu maka ambillah. Ya, jadi kalau Rasulullah mencontohkan suatu amalan, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah bermuamalah dan yang lain-lainnya, beliau bawa kepada kita, maka kita wajib mengambil apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Tetapi wa ma nahakum anhu, apapun yang beliau larang, apapun yang beliau cegah, ya kalian dari melakukannya, fantahu maka hentikanlah. Nah, jadi kalau beliau larang, hentikan. Jadi kalau kita masih melakukan, berhenti. Ya, Nabi mengatakan, la dororo wala diror, kata Nabi. Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan. Apa itu bahaya? Apa itu yang membahayakan? Suatu benda yang bisa membahayakan dirinya, yang kalau dia konsumsi atau dia miliki, dan bahkan bisa membahayakan orang-orang sekitarnya, maka kita wajib menjauhinya. Berhenti kalau sudah melakukan. Misalnya contoh, apa di antara benda yang dapat memberikan bahaya buat diri sendiri? Apa benda yang dapat membahayakan orang-orang sekitarnya? Contoh adalah rokok misalnya. Rokok adalah sebagaimana dikatakan ya oleh ahli kesehatan, tidak ada rokok yang bisa mendatangkan kebaikan, yang memberikan kesehatan. Rokok adalah suatu benda yang kalau kita mengisapnya akan membuat bahaya diri kita. Lama-lama kita akan kena penyakit paru-paru. Dan sudah banyak contoh orang tenggorokannya dibolongin karena rokok. Bahkan bukan hanya perokok aktif, perokok pasif pun dia nggak ngerokok. Cuma dia berada selalu di lingkungan orang-orang suka merokok. Dia juga kena. Ya, maka rokok ini adalah bahaya dan membahayakan. Maka di sini ya jelas katanya, ya katanya, jadi apapun yang dibawa Rasul ambil, apapun yang beliau larang, maka hentikanlah. Jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain, maka hentikan. Nah, tapi bagi yang belum melakukan, jangan menyentuhnya sekali-kali. Apapun benda itu. Ya. Apalagi sampai narkoba misalnya, apalagi sampai kepada apa namanya hal-hal lain yang dapat membahayakan diri, keluarga ataupun masyarakat. Nah itu. Ya. Nah, jadi ini jelas buat kita
bahwa kita sebagai umat Nabi yang baik, sebagai umat Islam, kalau kita memang mencintai Rasul, kalau kita katanya juga adalah ingin nanti bersama-sama Rasul di dalam surga, bahkan kita ingin berdampingan dengan Rasul dalam surga, maka belajar sekarang apapun yang beliau bawa kepada kita, maka ambillah. Nabi senantiasa sholat di masjid. Nabi senantiasa mengajak orang sholat di masjid, maka kita ambil. Ayo. Juga seperti yang dicontohkan Rasul, seperti apa yang diperintahkan Rasul ke masjid. Begitupun kita. Sesuatu yang dilarang, ya, karena bisa membahayakan diri dan orang lain, maka tinggalkan. Jauhi. Berhenti. Nah, oleh itulah berkata Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam hadisnya, karena ini penjelasan tentang kepatuhan kepada Rasul, Syekh Salim hafizahullah mengatakan, ya'murullahu ibadahul mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba-hambanya yang beriman, ayyaf'alu ma amara bihi Rasul. Jadi agar mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Syekh Salim bin Id al-Hilali beliau menafsirkan surat 59 tadi ayat 7, yaitu dengan kata-kata Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan Rasul SAW, wa yastanibu manaha anhu, dan juga menjauhi apa-apa yang beliau larang. Fa innahu innama ya'mur bi khairin, karena sesungguhnya Nabi itu hanyalah menyuruh kepada perbuatan-perbuatan baik, wa yanha an syarrin, dan beliau hanyalah melarang dari perbuatan-perbuatan buruk. Ingat tuh. Jadi Nabi tidak pernah menyuruh orang kepada perbuatan buruk, dan Nabi tidak pernah melarang orang dari melakukan kebaikan. Karena Nabi itu hanya menyuruh kepada perbuatan baik. Ya, Nabi hanyalah melarang dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, itu penjelasan surat Al-Hasyr. Begitu juga dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, Zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan, apa yang aku tidak kerjakan kepada kalian, karena binasanya orang-orang dahulu sebelum kalian, karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, ya, karena mereka banyak bertanya dan karena mereka selalu menyelisihi ya nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu, faida amartukum bisyai'in, apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka kerjakanlah sesanggup kalian, dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Itulah sikap kita sebagai seorang muslim. Jadi apapun yang beliau perintahkan kepada kita, ayo segera amalkan. Yang beliau larang, segera tinggalkan. Ya, jangan nunda-nunda, karena yang namanya kematian tidak pernah nunda-nunda. Yang namanya ajal itu tidak pernah kita bisa tangguhkan. Kalau Allah menghendaki, maka segera. Maka sebab itu, ya jangan kita ini menunda-nunda dalam melaksanakan perintah Nabi atau dalam meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan kemudian, Syekh Salim bin Id al-Hilali kembali menjelaskan dalam kitabnya, itu dalam kitab Bahjah An-Najirin. Kata beliau, yang bagi alal muslim ayat bahasa amma ja'a an Rasulillah, ya anillahi wa rasulihi. Ya, jadi sudah semata sebagai muslim untuk senantiasa mencari apa-apa yang telah dibawa dari Allah dan juga Rasulnya. Kemudian dia ijtahidu fi tafahumi dzalik. Kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam memahami yang demikian itu. Wal wukuf, kemudian dia tetap ala muradillah, di atas keinginan Allah padanya, summa yatasyagalu bil amali bihi, kemudian dia disibukkan dengan mengamalkannya. Jadi kita sebagai muslim, hendaklah kita berusaha untuk mencari tahu apa saja yang datang dari Allah, apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hendaklah bersungguh-sungguh ya dalam mencari tahu itu, yaitu kita ikut kajian-kajian. Ya, kita harus datang ke kajian-kajian, kita baca Quran, kita baca hadis, baca tafsirnya dan seterusnya. Kita bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Ya, nah setelah kita tahu apa yang dimau oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Nabi, lalu kita wukuf di situ. Kita wukuf diam. Kita melakukannya. Ya, apa yang diinginkan oleh Allah, dan kita hendaklah menyibukkan diri dalam mengamalkannya. Nah, itu menafsirkan hadis. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Ahzab,
surat ke-33 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir dan banyak menyebut atau mengingat Allah. Jadi ingat bahwasanya Rasulullah SAW itu bagi kita, kalau kita beriman, kalau kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka kita wajib menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Ya, jadi jangan kita malah menteladani orang lain. Ya, jadi yang jadikan teladan bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkomentar dalam kitab tafsirnya, hadhil ayatul karimah. Jadi ayat yang mulia ini aslun kabirun, merupakan dasar yang besar fit ta'assi bi Rasulillah, di dalam menteladani Rasulullah SAW. Ingat ya, jadi surat 33 ayat 21 ini ya adalah merupakan dasar atau pondasi yang besar, yang kokoh di dalam menteladani Rasulullah SAW, baik itu dalam ucapannya, perbuatannya, wa ahwalihi, dan juga keadaan atau kondisinya. Oleh karena itulah amaron nas, Allah memerintahkan manusia bita'asi, untuk menteladani, untuk mencontoh Nabi SAW yaumal ahzab, ketika perang Ahzab, ya, fi sobrihi, tentang kesabaran Nabi, ya, tentang persiapan Nabi, tentang kesungguhan Nabi, tentang sabar menunggu, yaitu kesempatan, ya, kelapangan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sholawatullah wassalamu alaihi daiman. Semoga sholawat Allah dan salamnya dilimpahkan kepada beliau sampai hari pembalasan. Walihada, oleh karena itulah qala ta'ala, Allah berfirman kepada orang-orang, ya, yang mereka itu waktu itu mendapatkan gangguan segala macam, ya, di dalam pada peristiwaannya, yaitu pada waktu perang Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik, ya. Jadi khususnya dalam perang Ahzab, di mana pada perang itu Rasulullah mendapatkan pukulan telak dari orang-orang kafir, ya. Nah, itu karena apa? Karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka yang tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya diuji, ya. Oleh karena itulah kita, ya, sebagaimana ya sudah banyak disebutkan tadi, ya, dalam berbagai macam hal kita wajib mencontoh Rasulullah. Nah, makanya dalam kisah perang Ahzab ini Allah berfirman, Allah mengatakan kepada orang-orang yang, ya, mendapatkan kesusahan, lagi rapuh, jenuh, berguncang, bimbang, ya, terhadap perintahnya, yaitu pada waktu perang Al-Ahzab, ya, maka dikatakan di situ, halla iktadaitum bihi wa ta'asaitum bisyama'ilihi wa lihada qala liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Apakah kalian tidak mentadani beliau? Tidakkah kalian mencontoh beliau, ya, dengan sama'ilnya, dengan pribadi, keteladanan dan panutan dan kepribadian Rasulullah. Oleh itu Allah mengatakan, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, itu. Jadi kita sekarang, ya, contoh yang paling konkret ketika zaman sahabat, di mana para sahabat waktu itu diingatkan untuk mencontoh Rasulullah, untuk menteladani Rasulullah dalam masalah kesabaran, dalam masalah ujian atau apapun. Itulah beberapa dalil yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa patuh, ya, taat, menteladani, mencontoh, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tinggal koreksi. Kita tinggal introspeksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah mencontoh Rasulullah? Apakah selama ini kita sudah menteladani Rasulullah? Ya, jadi kita tidak hanya sebatas saya cinta Rasul. Ya, kita tidak hanya sebatas itu. Tapi kita ini hendaklah berusaha patuh kepada orang yang kita cintai. Ya, makanya Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti bersama orang yang dia cintai. Atau Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahbabta.
kamu nanti bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi, maka kita akan bersama Nabi nanti di dalam surga. Tapi kalau selama ini kita mencintai selain Nabi, apalagi mencintai orang-orang kafir, bahkan kita menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai figur kita, sebagai idola kita, jangan salahkan. Kendati pun kita rajin sholat, kendati pun kita suka berpuasa, tapi idola kita di dalam neraka, nanti kita diseret dengan sebab kita mengidolakan, dengan sebab kita mencintai dia dalam neraka, liyadzubillah. Tapi ketika kita katakan saya mencintai Rasul, tidak sebatas mencintai. Ya, karena ketika kita ini mengatakan cinta kepada Rasul, kita hendaklah berusaha untuk mentaati Rasul. Kita ikut kepada Rasul. Ya. Karena yang namanya orang cinta biasanya akan mengikuti ya orang yang dia cintai. Kalau cinta kita kepada istri kita, maka biasanya kita akan ikut kemauan istri dalam perkara-perkara yang kita mampu. Misalnya istri kita pesan nanti ya Bi atau Pak, nanti kalau pulang ada rezeki tolong beliin ya ini misalnya. Karena kalau kita mencintai, kita nurut biasanya. Nah sekarang ibu nggak masak, nanti pulang beli ini aja ya buat makan kita misalnya. Kalau kita cinta, maka kita akan ya membeli apa yang dipesan. Itu contoh rasa cinta. Nah sekarang kita cinta kepada Nabi, tapi selama ini kita tidak pernah patuh kepada Nabi. Maka bagaimana bisa dikatakan benar kecintaan kita? Ya, nanti akan jelaskan tentang masalah cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting dalam penjelasan-penjelasan di sini jelas bahwasanya kita wajib mentaati, kita wajib patuh ya kepada Rasul Sallam, dan kita tahu bahwa memang tugas Nabi adalah untuk mencontohkan, untuk memberikan penjelasan, keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka sekarang apa yang dibawa Nabi ambil, apa yang tidak maka jauhi. Oleh karena itulah juga Rasulullah SAW telah memberikan wejangan, telah memberikan nasihat kepada kita dalam banyak hal. Misalnya dalam masalah sholat kita wajib mencontoh Nabi, kita wajib menteladan Nabi. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dari Malik Al-Huwaris. Beliau pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita berusahalah mengerjakan salat. Tapi salat yang kita kerjakan ini ya adalah dengan cara yang Nabi SAW lakukan dari takbir sampai salamnya. Cuma sekarang kan kita nggak lihat Nabi. Nah, kita bisa melihat Nabi karena dilihat oleh para sahabat. Dulu sahabat melihat Nabi, bagaimana cara sholatnya. Dan kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Dan akhirnya kemudian dibukukan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab hadis Abu Daud, Nasai, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan para ulama sekarang sudah menghimpun hadis-hadis, dijadikan buku tentang sholat saja. Buku tentang wudhu saja, dan begitu seterusnya. Ya, jadi sebagaimana dalam hadis ini jelas bahwa kita hendaklah mengerjakan sholat sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat Nabi sholat. Begitu juga dalam hadis yang lain. Nabi pernah sholat di atas mimbar. Ya, jadi hadis panjangnya Nabi pernah sholat di atas mimbar. Jadi ketika Nabi naik ke atas mimbar, melakukan sesuatu terus dari baca surat, ya baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Nah, ketika Nabi hendak sujud, Nabi turun dari mimbar. Lalu kemudian sujud, ya kepalanya di pangkal mimbar. Ketika Nabi berdiri, Nabi naik mimbar lagi. Nah, jadi ketika selesai sholat, Nabi kemudian mengatakan begini, "Ayuhan nas, innama sonatu hadza lita'tammu bi wa litu'allimu sholati." Wahai manusia, aku melakukan ini hanyalah supaya kalian ini mengikuti aku, supaya kalian bermakmum kepadaku, dan supaya kalian mempelajari sholatku. Jadi Nabi itu sampai mencontohkan sholat naik ke mimbar, ya supaya orang bisa melihat bagaimana cara sholat Nabi dari takbir sampai salamnya. Ya, jadi kita wajib mengetahui bagaimana cara Nabi mengawali takbir, apakah Nabi baca ini, baca itu, atau melakukan ini, melakukan itu, seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, atau cukup dengan ini saja, Allahu Akbar misalnya. Ya, karena ada orang sholat misalnya, takbirnya tangannya diputar-putar dulu, ya katanya biar pas katanya, ya karena dia nggak khusyuk, ya maka dia putar-putar dulu sampai ini, kemudian baru barnya baru kemudian di atas perutnya.
Ya seperti itu misalnya. Nah, apakah itu yang dicontohkan Nabi? Ya, jadi artinya ingat bahwa sholat itu harus mencontoh Nabi. Nah, di sini yang baru dibacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dalam masalah yang lain, dalam masalah berwudu, Rasul pernah mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, tsumma qama faraka'a raka'atain, la yuhdisu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ya, jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ingat, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya bagaimana cara berwudu Nabi, tentu harus baca hadis-hadisnya. Kemudian dia berdiri, lalu sholat 2 rakaat, lalu ketika sholat dia tidak berbicara pada dirinya, dia benar-benar khusyuk sholatnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, jadi wudu juga seperti Nabi. Ya, enggak seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Itu berwudu. Kemudian lagi, dalam masalah haji atau umrah. Dari Jabir berkata, aku pernah melihat, an Jabir yaqulu ra'aitu Nabi sallam yarmi ala rahilatihi yaumun nahar. Ya, dari Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah melihat Nabi melempar jumroh di atas kendaraannya pada hari nahar, ya pada hari penyembelihan, ya, pada waktu haji ya. Wa yaqulu, lalu beliau mengatakan, li ta'khudhu manasikakum fa innila adri la allila ahujju ba'di hajjati hadhihi. Hendaklah kalian mengambil manasik-manasik haji kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah hajiku ini. Hadis dalam riwayat Muslim dan Abu Daud, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Atau dalam hadis yang lain, yang mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dari saya ibadah-ibadah manasik haji kalian. Jadi kita kalau mau berhaji, ya dari memakai pakaian ihram, kita mulai talbiyah, di mana mikot kita, sampai kepada kita melakukan tawaf, sa'i, sampai kepada tahalul dan seterusnya dari ibadah haji atau umrah, kita hendaklah mengambil cara ibadah haji dan umrah kita itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dari yang lainnya, jangan dari travel, jangan dari ustadz ini, ustadz itu. Lihat bagaimana Nabi. Makanya sebelum kita berangkat haji atau umrah, harus ikut kaji dulu. Belajar dulu bagaimana hajinya, umrahnya Nabi, berdasarkan kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi kita wajib mencontoh Nabi. Ya, apalagi ini dalam masalah-masalah agama. Karena Rasulullah pernah ya mengingatkan kepada kita, kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Anas, dari Qatadah juga, dari Abu Qatadah, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Wa idza kana min amri dinikum fa ilayya." Jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengerti tentang sesuatu itu dari saya. Ya, lebih mengerti. Jadi kalau masalah dunia, kamu lebih mengerti. Ya, kita mau pergi misalnya ke masjid, ya terserah berangkatnya. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik motor, atau kalau jauh naik mobil, terserah. Atau mau naik kuda, mau naik unta, terserah. Kalau kita punya kuda atau unta, nggak ada larangan. Ya, jadi katakan Nabi, jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, kalian yang lebih mengerti daripada saya. Jadi kalau kita mau berangkat haji, apakah kita naik pesawat terbang, atau kita ini naik kapal laut misalnya, atau kita mau pakai sepeda motor berbulan-bulan, atau bahkan naik sepeda seperti banyak dilakukan orang, terserah. Ya, dalam maksudnya kalian lebih mengerti. Kita motong kambing, mau disate, mau digulai, mau diapakan, antum lebih mengerti. Silakan. Tetapi idza kana syai'un min amri dinikum, jika sesuatu itu dari urusan agama kalian, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara ini, cara itu, maka fa ilayya, kembalikan ke saya. Jadi kalau itu dari urusan agama, kita tidak boleh ikut campur. Kita tidak boleh berperan serta dalam masalah agama. Ya, jadi kita ini, kalau andai kata ada orang mengatakan misalnya kepada kita, kok ribet amat sih dalam beragama?
Ya kalau begitu nggak usahlah situ pergi haji, naik pesawat, naik unta aja katanya. Karena saking tidak sukanya ya dengan kita yang selalu menyandarkan agama itu kepada dalil. Ya, maka wajib bagi kita untuk membacakan hadis ini bahwa jika itu urusan dunia kalian, terserah kalian mau melakukan apa, kalian lebih mengerti. Tapi kalau urusan itu dari agama kalian, maka kembalikan ke saya. Jadi kita dalam masalah agama tidak berperan serta, tidak ikut serta ya di dalam melakukannya. Kita cukup berdasarkan kepada Al-Qur'an, kita cukup berdasarkan kepada hadis Nabi sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salafus soleh. Nah itu sederhana. Ya, sederhana sekali kita dalam beragama. Ya, karena banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka itu ya memasukkan ajaran-ajaran gurunya, ajaran-ajaran kelompoknya atau ajaran apapun dan mengatakan bahwa ini boleh sah-sah saja karena walaupun zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang boleh. Ya, jadi mereka memasukkan unsur-unsur yang tidak dari Nabi dalam ibadah mereka. Maka banyaklah kekacauan yang bisa kita lihat di dalam cara beribadah. Ya, kita cukup dalam masalah beribadah, dalam masalah agama, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salafus soleh. Itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, itu. Jadi, intinya, dalam hadis ini, bahwa kita sholat, bahwasanya kita wudhu, bahwasanya kita menunaikan ibadah haji, ya, atau semua jenis ibadah yang ada di dalam agama kita, semuanya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi sudah dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di Rasulullah teladan yang baik. Jadi kita menjadikan Rasul teladan dalam sholat kita, dalam berwudu kita, dalam berhaji kita, dalam bersedekah atau membayar zakat kita, dalam berpuasanya kita, dalam segala hal, termasuk bagaimana cara kita berakidah. Ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi teladan kita dalam masalah ini. Dan jangan sampai nanti ada penyesalan karena kita tidak mengikuti Nabi, kita tidak berada di atas jalan Nabi, lalu kemudian kita mengikuti orang, kita mengikuti kiai, kita mengikuti kelompok, nanti di hari kiamat akan diperhitungkan, akan dihisap amal-amal kita, apakah sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi atau tidak. Maka nanti yang ada hanyalah penyesalan. Nah, ini sebagaimana sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Misalnya dalam Al-Quran surat ke-25, ayat 27 sampai 29. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'adu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Jadi pada hari di mana orang zalim menggigit yaitu tangannya, ya kalau kita gigit jari. Yaitu pada hari di mana orang zalim itu gigit jari. Tahu gigit jari maksudnya? Menyesal. Seperti kita suka mengatakan gigit jari itu biasanya tanda penyesalan. Kenapa mereka itu menyesal? Dia mengatakan, ya laitani, duhai kiranya aku dahulu ittakhadtu mengambil ma'ar rasul sabila, mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah, itu penyesalannya. Dia mengatakan, duhai kiranya aku dahulu mengikuti jalan bersama-sama Rasul. Artinya dia tidak di dunia ini tidak mau mengikuti Rasul. Dia lebih suka mengikuti apa yang dijelaskan oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh ajengannya. Ya, dia lebih patuh kepada omongan orang daripada kepada Rasul. Kemudian dia mengatakan lagi, ya wailata, celakalah aku, laitani seandainya aku dahulu lam atahid fulanan khalilan, tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani an dzikri, sungguh-sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Sesudah Al-Qur'an ja'ani datang kepadaku, wa kana syaitanil insani khadula, dan adalah syaitan tidak pernah mau menolong manusia. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana penyesalan orang yang tidak mau mengambil jalan bersama-sama Rasul. Dia memahami agama dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsu sendiri. Atau dia memahami agama
sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan mazhabnya, sesuai dengan golongannya. Dia tidak mau menerima dari golongan lain, padahal boleh jadi golongan lain lebih dekat ia kepada Al-Quran dan Sunnah, lebih dekat kepada kebenaran. Karena dia fanatik dengan golongan, karena dia fanatik dengan ustadznya, dengan kiainya, dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Karena boleh jadi orang lain itu adalah lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah penyesalannya. Maka tidak boleh bagi kita ya untuk apa? Untuk tidak mengambil jalannya Rasul. Nah, kita tahu jalannya Rasul kalau kita belajar Quran, kalau kita belajar hadis. Banyaklah ya dari yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat 24 surat An-Nur ayat ke-63 Allah mengatakan lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ani ba'dikum ba'dan qad ya'lamillahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Dan janganlah kalian menjadikan seruan panggilan Rasul di antara kamu sama seperti panggilan sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain. Kita tidak bahas. Sungguh-sungguh Allah telah mengetahui tentang orang-orang yang berangsur-angsur pergi meninggalkan kalian. Ya, ini kita ambil. Fal yahdar, maka hendaklah berhati-hati. Hendaklah waspada. Siapa? Alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, menyelisihi an amrihi, perintah Rasul. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi perintah Rasul ini berhati-hati. Antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Atau yusiba, akan menimpahu mereka azabun alim, ditimpa azab yang pedih. Jadi kita ini kalau suka menyelisihi Rasul, kalau kita suka menyelisihi perintah-perintah Rasul, kita harus hati-hati karena tidak lama lagi kita akan ditimpa fitnah atau kita akan ditimpa yaitu oleh azab yang pedih. Ditimpa fitnah, kita akan menyimpang, kita akan tersesat. Kalau kita menyelisih Rasul, kita akan ditimpa fitnah. Fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah ilmu, ya, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Kita akan menyimpang, kita akan sesat dengan kesesatan jauh. Hati-hati. Selama kita ini, kita senantiasa menyelisihi, kita menentang perintah-perintah Rasul, kita akan ditimpa oleh fitnah. Banyak orang-orang tidak sadar bahwa ketika dia sudah menyelisih Rasul, dia sudah tersesat jauh. Dia merasa benar ya dengan pemahamannya, padahal jauh sekali dengan ajaran Islam. Dan yang kedua, hati-hati juga. Kalau kita menyelisih Rasul, akan ditimpa azab yang pedih. Ya, apakah ditimpa sakit yang nggak kunjung sembuh, atau ditimpa dengan fitnah segala macam, ya kita dijauhi orang, ya atau apa saja. Atau ditimpa azab yang pedih bisa jadi dalam bentuk apa? Kematian yang su'ul khotimah. Itu. Jadi janganlah sekali-kali kita ini yukhalifun, menyelisihi, ya, berseberangan, kontradiktif dengan perintah-perintah Rasul. Jangan. Ya, jadilah kita ini kalau seandainya kita punya pemahaman A, ternyata ya menurut Rasul tidak demikian, maka pemahaman kita harus kita buang, kita ikuti Rasul. Jangan memaksakan diri kita menyelisih Rasul, seakan-akan kita sudah hebat, lebih hebat daripada Nabi. Sehingga ketika Rasul mengatakan A, kita punya pemahaman B, lalu kita ngotot dengan B kita. Padahal Rasul sudah mengatakan A misalnya. Nah itu. Jadi ingat, bisa ditimpa fitnah, bisa ditimpa azab. Kalau kita ini suka menyelisihi Rasul. Begitu juga dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan, janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian di atas suaranya Nabi, dan jangan pula kalian mengeraskan dengan ucapan seperti kerasnya sebahagian kalian terhadap sebagian yang lain. Gitu juga kita. Ya kalau dulu ya mungkin orang pahamnya mengeraskan ketika Nabi berbicara, oh kita suara kita meninggi. Ya seperti ada orang ada suku-suku tertentu kalau ngomong tuh walaupun dia lembut tapi ngomongnya teriak. Bukan itu. Ya jadi ini juga pernah terjadi terhadap sahabat.
Dia pikir bahwa suara dia kencang, dia nyaring, seakan-akan dia terkena ayat ini. Bukan. Jadi maksud kata-kata di antara ya pemahaman ayat ini, jadi ketika Rasul mengatakan ini, kita lebih mengedepankan ucapan kita. Atau kita lebih mengedepankan ucapan guru kita, atau kita lebih sering memposting, kita lebih men-sharing ya, atau kita lebih menyebarluaskan ucapan-ucapan ya orang-orang yang ya katakanlah dia sebagai ahli hikmah, karena dia seorang entrepreneur atau apalah itu, sehingga kita sebarluaskan, sehingga orang lebih mengenal ucapan orang daripada ucapan Nabi. Dan sekarang kita banyak begitu. Kita akan lebih misalnya menerima ucapan, ya katakanlah Ustadz A atau Ustadz B, kita lebih mengenal ucapan Mamah A, Mamah B, atau A B misalnya, atau kita lebih mengenal perkataan Dokter Anu, Profesor Anu, ya atau ya yang lain-lainnya daripada perkataan Rasul. Karena kita lebih mempromosikan orang daripada Nabi. Hati-hati, ketika kita meninggikan suara kita, suara orang, sehingga orang lebih mengenal suara kita, sehingga orang lebih mengenal suara orang lain daripada Nabi, ya kita lebih mempromosikan ucapan-ucapan orang daripada ucapan Nabi, maka kata Nabi, antah bato a'malukum, boleh jadi akan menghapus amal-amal kalian. Sholat kita, puasa kita, boleh jadi itu. Apalagi kita bangga dengan ucapan kita bangga dengan ucapan orang saya Nabi, dengan penuh kebanggaan kita menyebarluaskan, maka boleh jadi amal-amal kita hapus, sedangkan kalian dalam keadaan tidak menyadari. Jadi jangan terbiasalah kita ini ya lebih mempromosikan, lebih menyebarluaskan ucapan kita atau ucapan orang lain ketimbang ucapan Nabi. Kalau ucapan orang itu memang bersesuaian dengan ucapan Nabi, atau mungkin orang ini hendak memperjelas ucapan Nabi, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ya orang ya paham bahwa ucapan orang ini ternyata menyelisihi atau tidak sejalan, tidak sepakat dengan ucapan Nabi, hati-hati. Kalau orang lebih menerima nanti ketika membaca atau mendengar ucapan kita daripada ucapan Nabi, maka bahaya. Nanti kita akan hapus amal-amal soleh kita. Dan kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Kita dalam keadaan tidak mengetahui bahwa amal-amal kita sudah hapus. Nah sekarang di Instagram, di TikTok, kadang-kadang itu bermunculan nasihat-nasihat. Bermunculan kata-kata hikmah. Bermunculan ucapan-ucapan yang kelihatannya baik. Yang kelihatannya itu mengandung hikmah. Yang kelihatannya ini begini-begini. Padahal kalau kita memahami Quran Sunnah, itu bertentangan dengan Quran Sunnah. Tidak sejalan dengan apa yang Nabi mau. Ya apalagi mengutip misalnya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis, ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Hati-hati. Bayangkan, kita berkata-kata saja, ya seakan-akan ini ucapan Nabi, padahal bukan, itu dilarang. Seperti Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lainnya, man qala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku katakan, maka siapkan tempatnya di neraka. Itu ancaman Nabi. Kita berkata dan mengatasnamakan kata-kata Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Berarti kita sudah mempersiapkan aliyadzubillah tempat kita di dalam neraka. Hati-hati kita menyampaikan perkataan, jangan sembarangan ya kita mengucapkan Nabi bersabda, Nabi berkata, Nabi berwasiat misalnya. Nah terus kemudian ternyata Nabi nggak pernah mengatakan itu. Kita saja kalau nama kita dipakai, ya kita nggak pernah ucapkan, kita marah. Ya cobalah ada orang mengutip kata-kata kita yang tidak pernah kita ucapkan. Ya kalau kata-katanya tidak merugikan kita, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau kata-kata itu merugikan kita, bahaya. Apalagi dalam masalah agama, tidak boleh kita ya gampang-gampang mengatakan kata-kata Nabi, nasihat Nabi, wasiat Nabi. Padahal Nabi tidak pernah katakan, makanya ancamannya adalah neraka. Man kadiba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, man kadiba alayya, barang siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, muta'amidan, maka siapkan juga tempatnya neraka. Hati-hati juga kita berbohong atas nama Nabi. Walaupun kita tidak bermaksud berbohong.
Ya, tapi kita udah jelas kita tidak tahu ilmu hadis, kita juga tidak jelas itu hadis apa bukan, ya. Tapi kita memaksakan diri untuk mengatakannya, ini kata-kata Nabi, ini wasiat Nabi aliyadzubillah. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah bicara ya dengan atas nama Nabi, hati-hati. Ya, Nabi adalah makhluk yang mulia, yang Allah muliakan dia. Ya, yang Allah jamin bahwa Nabi itu ketika berbicara tidak dari dasar hawa nafsunya. Nabi berbicara itu ya berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Semua tindak tanduk Nabi itu diawasi oleh Allah. Lalu dengan gampangnya kita yaitu berbohong atas nama Nabi. Ingat, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang dijaga dari keburukan-keburukan. Makanya beliau dikatakan maksum. Ya, tetapi kita suka menyalahgunakan kemaksuman beliau untuk membela pemahaman kita, untuk membela kelompok kita dengan selalu mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak melakukannya. Ya, kita wajib taat sama Nabi. Tapi dalam hal apa? Dalam setiap hal yang memang benar-benar Nabi ucapkan. Memang Nabi mengucapkannya. Kita lihat dalam hadis-hadis begini-begini, ikuti. Kita ittiba kepada Nabi. Kita wajib menteladani Nabi. Memang betul kita disuruh. Ya, tapi ingat kalau itu benar-benar Nabi lakukan, kalau itu memang pernah Nabi kerjakan, kalau itu memang Nabi pernah ucapkan, maka kita wajib menteladani Nabi. Tapi kalau yang tidak, jangan dibuat-buat. Karena besar dosanya. Besar bahayanya nanti di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah maka wahai saudara-saudaraku, ya dengan ini maka usahakanlah terus untuk hadir kajian-kajian, untuk mendatangi kajian-kajian, untuk memahami agama kita dengan benar. Dan tidak ada kajian yang benar, tidak ada kajian yang lurus selama tidak diajarkan di situ Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita datang ke kajian, maka carilah guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, tidak hanya sebatas Quran Sunnah, tapi juga kita harus mempelajari Quran Sunnah dari pemahaman para ulama salaf. Makanya kalau kita belajar Quran, tafsirannya dari para ulama-ulama, yaitu salafus saleh. Apakah Ibnu Katsir, ada Imam Qurtubi, Imam Tobari, ya, atau juga yang lainnya. Ya, begitupun dalam belajar hadis, misalnya kalau kita ingin tahu hadis Bukhari bagaimana, baca misalnya kitab Fathul Bari, Umdatul Qori, dan yang lain-lainnya. Baca hadis Muslim, Syarah Muslim, Imam Nawawi, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kita ketika mempelajari Quran hadis harus sesuai dengan pemahaman, yaitu yang sesuai. Sebagaimana nanti akan kita lanjut pelajaran selanjutnya, ya tentang kewajiban kita mempelajari Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman atau yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yang kita suka istilahkan dengan ulama salafus soleh. Insya Allah untuk kajian mendatang kita akan lihat betapa pentingnya mereka itu bagi kita dalam baik ya sebagaimana perjanjian, karena sekarang waktu asar itu jam 3 kurang, jadi kita sekarang ngajinya jam 13.15 sampai jam 14.45 ya, jadi selesai 4.44 jam 2.45 ya, supaya ada waktu kita untuk mendengarkan azan. Baik, itu aja barangkali ya yang dirasa untuk dipelajari. Insya Allah kita akan belajar lagi ya pada kesempatan mendatang. Ya, kita akan bahas tentang pentingnya kita ini memahami agama kita berdasarkan kepada pemahaman para ulama salafus saleh. Insya Allah itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon bukan pintu maaf. Kita akan lanjut insya Allah ya pada pertemuan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم